Yang pertama itu oleh dosen-dosen di Prodi Seni Pertunjukan Universitas PGI Palembang. Ya, ini ada Pak Ferry, ada Pak Rio, saya, kemudian di kantin. Karena ini ya. Sebab komunitas ini sebenarnya kan bukan bagian dari perkuliahan atau administrasi akademik di kampus, enggak. Jadi bukan, ini semacam komunitas saja kita bentuk untuk merangsang nih mahasiswa-mahasiswa generasi muda untuk bisa berkarya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nasir di podcast sports.com. Kali ini kita akan membahas tentang musik, khususnya musik tradisi dan musik era terkini ya. Komposisi baru. Jadi memadukan antara musik etnik dengan berbagai kombinasi ya. Ya. Nah, hadir di bersama saya kali ini adalah salah satu kelompok musik komposisi Tanjek Kultur. Ya, Tanjek Kultur. Tanjek Kultur. Jadi memang dibuat bersayap namanya. Ya. Tanjak, karena kalau tanjak itu melambangkan tutup kepala ciri khas Sumsel ya. Bisa dibaca tanjak, bisa dibaca Tanjek. Karena tulisan itu memang ada C ya. Tanjek. Nanti ada penjelasan kenapa Tanjek gitu. Ya, makanya bisa dijelaskan. Jadi mereka ini adalah beranggotakan mahasiswa dan dosen ya, jurusan seni pertunjukan, dan dulunya namanya Sentrasi Drama Tari dan Musik. Ya, jadi kali ini kita ada di kampus PGRI, tempat mereka biasa latihan. Ini Joglo. Saya ini apa namanya? Joglo. Jadi jauh dari Solo di bawah sini. Iya. Cuma atapnya di bawah atap tank. Ini genteng ya. Jadi pesannya sebenarnya kan masih banyak lagi pesan yang lain ya. Iya benar. Yang tradisional. Kalau sebelah sana ini bahasa. Ya, Dosen ya. dosen teater. Ya. Dan Pak Irfan. sama. Ya. Dosen musik. Musik. Ya. Biasa main apa? Gitar ya. Ya, gitar bass. Dan samping Pak Rio. Apa? Dari perkusi. Melodis, gambus, gitar sampai dawai lah. Bawa petikan ya. Bawa petikan. Dan selanjutnya Pak Ferry ini Gitar klasik. Gitar klasik. gitar klasik. Ya. Klasik. Dan Pak Delia ini Perkusi. Jadi main gebuk juga. Ya. Suka gebuk. Nah, Suka gebuk. tadi kemarin yang gebuk kayu itu Pak Fauzi Madonna, ada Pak Silo, Ada Pak Dedi Pak Dedi Firmansyah. Ya, itu yang main Biola. Ya, biola, keyboard juga. akordeon yang tarik-tarik itu. Iya, Kak Zen. Ya. Jadi memang ada juga mahasiswa. Kalau mahasiswa keluar masuk ya. Ya. Ada yang masuk, ada yang tambah selesai. Tapi kalau memang dia tidak bisa digantikan, ditarik. Ya. Kalau itu jadi dosen, enggak. Bisa diceritakan nih seperti apa sejarah? Kan biasanya kan agak susah kalau bikin grup gitu. Iya.
susah sedap lah. Susah sedap. Karena ini kan antara hobi dan profesi lah. Iya benar. Biar hidup itu seimbang kan. Ya ada yang marah, ada yang bahagia. Ya Tanjik Kultur sendiri, saya di sini juga posisinya sebagai manajer Tanjik Kultur juga ngurusi karena punya pengalaman pernah Reggae. Apa namanya dulu? Reggae. Rana Rasta. Di Padang ya? Ya di Padang Panjang. Nah di lain materi ada di beberapa materi itu masuk vokal. Saya juga sebagai vokal juga sebagai Karena suaranya keras juga ya. tidak tahu lagi dia apa kata Tim. Kadang-kadang ngisi gong, gitu kan, biar ada gawe wae sebenarnya. Iya, jarang. Tapi ada gawe lah, itu ada gawe. Kalau penggagas itu pasar itu siapa? Yang awalnya Saudara. siapa? Pak Silo. Sebenarnya Tanjik Kultur ini Kak Nasir ini digagas bersama-sama yang pertama itu oleh dosen-dosen di Prodi Seni Pertunjukan Universitas PGRI Palembang. Ya, ini ada Pak Ferry, ada Pak Rio, saya, kemudian di kantin. Karena ini ya. Sebab komunitas ini sebenarnya kan bukan bagian dari perkuliahan atau administrasi akademik di kampus enggak. Jadi bukan, ini semacam komunitas saja kita bentuk untuk merangsang nih mahasiswa-mahasiswa generasi muda untuk bisa berkarya. Sebenarnya kan ya benar. Jadi beberapa dosen tuh menggagas, sama Pak Ferry, Pak Silo. Kebetulan yang musik itu banyak cowok, ada satu Bu Yeli namanya, Bu Yeli. Nah, jadi bentuk kita buat kelompok atau komunitas komposisi musik baru gitu. Atau ada juga orang sebutnya ini musik-musik kontemporer gitu kan. Artinya fokus kita itu lebih bagaimana kita menuangkan karya-karya musik baru berangkat dari material musik etnik kita gitu kan, terutama etnik di Sumatera Selatan gitu kan, ada gitar tunggal, kemudian ada berbagai jenis serapul anan, terbangan seperti itu, kemudian apalagi itu ada guritan, apalagi Pak Beri, antan delapan, tembangan. Jadi itu semua material seni itu, musik itu, nah kita ambil untuk sebagai sumber garapan kita, itu kan, menjadikan sebuah bentuk komposisi musik baru. Nah itu awalnya kita bentuk itu dan kita namai itu Tanjik Kultur gitu kan. Tanjik itu ya simbol kita orang Melayu, kita orang Palembang, ya kan. Tanjak itu kan lambang kan, ya tanjak itu kan sesuatu hiasan di kepala, sesuatu yang melambangkan estetikanya laki-laki Palembang lah gitu, atau laki-laki Melayu ya, gagah dan segala macamnya. Nah, itu kan, jadi kita ambil simbol itu untuk menamai grup ini. Kemudian Tanjik itu kan apa? Banyak, ratusan lebih. Jadi di puncak akhirnya ya Pak Beri, Pak Rio dan lain-lain, oh ini aja gitu kan. Usulan tuh Pak Beri, ya Pak Beri sama Pak Rio kemarin itu yang Tanjik itu kan. Jadi Tanjik itu tulisannya itu Kak Nasir JACK kayak bahasa Inggris, Jack gitu kan. Jadi Jack itu artinya kemasan komposisi musik ini juga masuk di dalam unsur-unsur modern gitu. Jack itu kan kayak digital itu kan ada colokan jack dan semua itu ya kan, ya, simbol itu. Nah jadi Tanjik juga dipahami seperti itu. Ya, Jack, ya, Tanjik. Jadi iya tan ya kan. Nah, jadi Tanjik. Jadi orang bilang tanjak juga boleh, Tanjik juga boleh. Yang bingung itu MC bingung ya. Kemarin waktu di Lampung, selamat datang, ini tim Tanjakan Kultur kata Ibu Kementerian kemarin. Ada kan dari Kementerian kemarin itu sambutan. Tanjakan Kultur ini nggak ada turunannya Pak. Gitu. Jadi intinya kami buat ini
terutama mengangkat lokal etnis musikal yang ada di daerah Sumatera Kalau Selatan. karya itu sudah banyak sudah yang di. Kalau karya-karya Karya ada berapa kita materi? tuh Pak Rio? Yang sudah deal itu, yang sudah pertunjukan itu baru 3. Dimainkan. Dimainkan. Sebenarnya karya sudah 5, sudah ya Pak Puri? Sudah 5 atau 6, tapi yang sudah oke. Yang pertama apa? Pak Rio? Yang pertama itu main juga Bujang Buntu. Bujang Buntu. Itu dari ini lagu Batanghari 9. Dari Batanghari 9 akarnya. Lampu, ada Bujang Buntu, ya. Silent. Silent. Kalau Bujang Buntu Saya karya Silent. tapi dengan dipadu kontemporer tadi ya. Ya. Itu dimainkan di Sepekan Seni. Bukan seni. Ya, launching pertama Tanjek ini, launching pertamanya itu di Sepekan Seni, ulang tahun DKP, Pak. Ulang tahun DKP. Ulang tahun Dewan Kesenian Palembang tahun, Sepekan Seni. iya, tergabung kan? Tergabung. Ya, tahun 2019. 2019. Covid. Kopi. Nah, itu. Kopi tadi berdiri sebelum Covid ya. Sebenarnya sudah lama itu prosesnya udah lumayan. Itu kalau yang Bujang Buntu tadi Pak dari Peri, Pilar apa musiknya? Pak Peri. Pak Peri. Bujang Buntu. Bujang Buntu. Bujang Buntu itu berangkat dari karya Sahilin. 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 Almarhum ya. Almarhum Sahilin. Jadi lagu Bujang Buntu itu kami kembangkan jadi komposisi musik baru dengan berbagai genre dan pengembangan harmoni-harmoni di dalamnya. Kalau yang kedua Pak Rio. Kalau yang kedua berangkat dari kesenian Sarafa Anam. Terbangan kata orang Palembang ya. Yang kita ambil pola terbangan, pola ningkah terbangan. Jadi dari keunikan pola ningkah itulah timbullah judul Funky Slawe. Dengan gen itu F depannya. Funky. Funky itu Slawi itu 25 bikin lepas Palembang. Iya. Slawi. Jadi kenapa dia 25 itu karena ada pukulan duo dan dilimu yang paling kuat di situ. di pola itu terbangan. Ah. Ya. Jadi memang kalau kita mencipta lagu kan memang pakai pola-pola musik gitu ya. Iya. Kayak barong ya. Ya. Benar. Karena memang dasarnya kan memang menguasai musik secara akademis ya. Ya. Ada kesulitan nggak kalau menggabungkan antara etnis dengan yang baru-baru? Sebenarnya proses untuk membuat itu susah gampang. Gampang. Iya. Nah, tapi karena bapak-bapak ini basicnya musik semua, Ya. jadi gampang lah. Banyak opsi-opsi dari bapak-bapak ini, jadilah satu kesatuan yang bagus itu. Ini Kak Nasir sebenarnya ini nggak terlalu sulit karena orang-orang ini sebenarnya di Tanjek ini mereka ini sudah komposer semua, Pak Ferry, Pak Deria, Pak Rio, ada Pak Auzi juga, orang-orang Pernah menggarap yang di perkuliahan itu adalah di penciptaan musik gitu kan. Jadi ya kita dapat enaknya Pak ya. Jadi kita dapat enaknya. Tapi kadang-kadang kalau orang yang sama-sama pintar itu malah sulit biasanya. Nah, di situ hebatnya kami. Di situ hebatnya kami karena semuanya merasa pintar jadi Ya. tidak diturunkan Ya, pintarnya. ya. Lebih banyak ke dramanya. Iya. Tapi tidak drama Korea. Enggak. Nah, jadi lagu kedua tadi Pak Slawi. Nah, kalau yang Funky ketiga, Slawe. Yang ketiga ini yang main ke Lampung kemarin. Iya. Bulan Tanggal 8. Iya. coba ini Tanggal 8. Festival Musik Tradisi Indonesia. Kita dulu. Enggak, sebelum di Lampung, ketika Nasir kan main Oh, kemarin tuh ada Di Rumah uji Sinta. coba pasca ini ya, pertunjukan Lampung. Pertunjukan. Ya, di kafe. Kemudian main di Lampung itu di acara Festival Musik Tradisi Indonesia. Itu di bawah naungan Kementerian Perfilman Musik dan Perfilman. Iya, Dirjen Direktorat Jenderal. Perfilman Musik dan Media gitu kan. Dirjen Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan. Ya. Nah, di Makarim ya. Iya, Nadiem Makarim itu proyeknya dibuat oleh tim yang namanya ada yayasan situ akhirnya buat nama proyek apa Pak Recaka Musik Lampung. Jadi Recaka itu bahasa Lampungnya pesta besar gitu. Pesta besar. Pesta besar musik tradisi Jadi Lampung. hadir gitu. itu berapa provinsi? Itu Lampung,
Iya, Sumatera bagian selatan, ya Sumatera termasuk kita di Palembang gitu kan, diundang kita diundang. Yang misinya ya kabupaten yang ada di Lampung, yang di luar Lampung, Palembang. Ya. Palembang. Ya. Yang kita bawa materi kemarin tuh Antan 8. Iya. Sikok tetak 2. Sikok tetak 2. Bukan Dan 8 Sikok tetak 2. bukannya setengah bagi dua. Bukan Sikok bagi 2. Sikok bagi dua. Itu kan sebenarnya judul itu fenomena dari konsep musikal Antan 8 itu sendiri. Mungkin Pak Peri bisa jelaskan sama Pak Rio. Dan 8 itu apa? Ada sembilan juga. Antan 8 kan kalau secara fisik dulu itu alat untuk apa namanya? Numbuk. Penairan dan penumbuk Numbuk. kopi atau Ada padi. irama juga berarti. Ya. Tapi seiring berjalan Antan 8 itu dibuat lagu. Tak silo panggil. Tradisi. Itu daerah mana? Lah, sukunya itu bersemak. Barasma. Ya. Barasma itu di Lahat ya. Ya, Lahat, Pagar Alam, Pagar Alam. sekitarnya, ya. Itu lagu keempat berarti ya. Iya kan Pak. Tiga. Tiga. Materi ketiga. Lalu ketiga. Ini Pak Silo, Pak. Silo. Siap kursinya Pak Silo. Siap Bang. Ini kepala gelasnya nih. Kepala araknya. Kepala kodi. Kalau di rokok itu ada sambungan lurus dari lurus ya. Kepala kodi. Iya. Langsung duduk aja. Iya, duduk itu. Pak cerita langsung ya. Nah, kita perkenalkan dulu. Lagi mengambil studi di ISIP. Isi Surakarta. Surakarta di Solo lah ya. Iya, di Solo. Silo ini bagian dari Tanjek. Jadi pengagas awal termasuk Pak Silo. Bukan bagian sebenarnya dia nih. Pegang. Itu kepala gelas. Kepala gelas ya, Istilah kerennya founder. Pada banding. Iya. Sebenarnya itu Parno. Iya. Siapa yang kira-kira pasti lo? Kira-kira aku tanya gimana ya? Sampai kan nyambung ke cerita ya. Gimana ceritanya bisa seperti ini? Tanya kultur kerja. Apa? Kasih Bang. Gantian. Gantian. Ini aja lah. Gantian. Sebenarnya awal Tanjek ini seingat saya karena ini hasil kerja bersama dan bentukan bersama. Lain dokter ngomong. Ya. Tertata. Formal kan. Nah, Ada dulu acara namanya Abnormal yang digegas dari Dewan Kesenian Palembang. Terus kita coba tawarkan musik instrumental, komposisi musik gitu yang mengangkat materinya teknis. Salah satunya materi kaos lampu batang aris 9. Bujang buntu lah. Ya, Bujang Buntu. Ya, Bujang Buntu ya, Pak. Bujang Buntu yang kita garap seperti yang sudah kita tampilkan. Nah, pemikiran menjadi Tanjek kultur sebenarnya kita mengambil dari kata-kata tanjak sebenarnya. Jadi jack itu sebenarnya konotasinya ke musik gitu. Jadi tanjak itu jack itu gak kita plesetkan menjadi tanjek. Gitu. Iya. Jack itu jack gitar maksudnya. Jadi kalau Gitu. tadi Tentu jelas bahwasanya ini budaya Sumatera Selatan. Nah, berangkat dari sinilah awalnya Tanjak Kultur ini hasil pikiran bersama dari kawan-kawan pelaku seni, pengajar seni juga, musik khususnya, yang membangun komposisi-komposisi dalam musiknya yang sebenarnya memiliki muatan tentang gagasan dalam pikiran itu yang tertuang ke dalam musik itu sendiri. Lokal. Itu yang tentu materinya dari muatan lokal. Dia memiliki gagasan, bisa mengapresiasi dan mengedukasi sebenarnya baik itu dalam kacamata pelestarian kebudayaan maupun dalam kaca pengetahuan, ilmu pengetahuan gitu, yang bisa jadi penerus bagi para pelaku seni yang lainnya. Artinya kita juga buka peluang misal kalau ada forum diskusi, forum gelar karya bersama dan semuanya. Karena Tanjak Kultur itu adalah kerjanya di bidang itu sebenarnya. Tadi katanya kan dari aliran macam-macam ini, ada yang reggae, rock, ada yang rock, ada yang underground, kan? Ada yang Melayu. Kalau Pak Silo sendiri aliran apa? Dangdut. Bingung alir gue. Dangdut. Pokoknya yang jelas bukan aliran sesat itu aja, Pak. Dia ini rock dut dia nih. Ya. Ini banyak dutnya ya.
Kalau petikan itu apa? Klasik ya? Ya. Gitar klasik. Gitar klasik sebenarnya instrumen mayornya itu instrumen profesi instrumennya itu adalah gitar klasik. Nah, susah tidak Pak menciptakan lagu menggabungkan dari Pak yang etnis dengan kan unsur-unsur baru kan? Ya. Sehingga kalau didengar itu agak ini memang Baru. agak baru memang. Ya. Inovatif, Agak inovatif ya, musik Agak aneh. inovatif. Nah, agak aneh. Nah, tapi respon ini mereka yang nyangkil itu seperti apa biasanya? Ada tepuk tangan, ada misalnya agak aneh, misalnya 2 menit, 5 menit itu belum ada. Kalau musik komposisi ini kan sudah ada eventnya, sudah ada ruangnya, Khusus ya. Ya. yang sudah ada festivalnya, dan sebenarnya siapapun memasuki event itu sekarang kan ada beberapa event itu kan sistemnya operasi kan. Ya kan? Memang kita sebenarnya kan punya jaringan, ya kan? Punya teman, pertemanan, jaringan. Tapi sekarang setiap ada event itu sebelum masuk di acara itu kan mereka kan buka ini juga, buka kesempatan bagi siapa saja yang bisa masuk di acara festival itu, ya kan? Nah, di zaman modern ini kan, ya, informasi itu kan terbuka besar kan, ya kan? Jadi siapapun bisa melihatkan karyanya dan itu bisa dikurasi, ya kan? Dan melalui pertemanan juga, walaupun kita yang buat acara teman kita, dia pasti nanya materinya apa, ya kan? Nah, kegiatan kami ini, ya kan, kamu harus bisa menyesuaikan. Kayak di Recaka Musik Lampung itu materinya tradisi 70%, modern 30%. Berarti harus banyak tradisi ya. Ya, harus banyak tradisi, ya kan? Nah, itu kan sebenarnya kawan-kawan yang bergiat di musik komposisi juga, di musik tradisi, itu peluang itu besar sebenarnya. Nah, kebetulan kita dari PGRI kan, kita misalnya kelompok ini lahir di Universitas PGRI. Nah, kadang kita kan kemarin salah satu juga di Lampung itu kan kita punya teman tetap di kurasi, terus ada kawan-kawan di Unila juga, jadi kan kerjasama itu ini. Nah, tapi ketika misalnya katakan Nasir tadi ruang-ruang komposisi ini misalnya di 5 menit pertama, 10 menit pertama, kok orang belum ngeh, ya, tiba-tiba ada spektakel yang dilahirkan, ya. Itu kan penonton-penonton yang di luar yang belum terbiasa menikmati musik itu. Tapi terkadang kan selera penonton ini kalau sekarang kan Kemendikbud kan berupaya untuk mengembangkan musik tradisi. Apakah dia akan jadi ahli wahana terhadap musik tradisi itu kan mulai giat sekarang kan di Kemendikbud untuk beberapa kegiatan itu. Punya banyak kegiatan se-Indonesia ini pada ruang kulturnya, pada musik komposisi, ya kan? Macam-macam orang menyebutnya. Tadi kan Irfan udah ngomong juga bahwasanya ini bisa dibilang kontemporer bisa juga, ya kan? Musik komposisi bisa juga, ya, kreasi baru bisa juga, ya kan? Punya banyak ruang sebenarnya pada Sebenarnya kan kalau ukuran yang tadi 70%, apa tradisi 30%. modern. Tergantung event, tergantung permintaan event. Dari alat musiknya atau dari Ya, sair, penting mana penting. banyak? Ya, menyesuaikan, misalnya bisa dari sair, kita kan berangkat kemarin antara 8 Dari materi intinya. kan. Nah, terus alat musik. Jadi kalau alat musik juga menentukan, misalnya kayak kemarin kan pinginnya main drum kan, pakai drum lengkap ya, 1 set drum. Akhirnya dikurangi 1 set drum itu. Nah, kayak gitu kan. Kayak di alat juga, terus ada kulintang itu kan salah satu kekuatan dari kayu bakar, kekuatan dari tradisinya. Kayak apa, Pak? Mahong apa? Mahong. Kayu mahang. Mahal. Kayu Iya. mahang. Seperti pohon jengkol lah, kalau Iya. garing-garing. Malangan. Apa? Mungkin lah. Ya, kalau dilihat seperti kayu bakar. Iya. Dia ada jenis kayu sendiri. Jenis kayu sendiri. Iya. Kalau dilihat dari fisiknya kayak kayu bakar aja ya. Tapi orang kok bisa dipukul. Ya. Cuma kalau dia nggak pakai pelepah pisang di bawahnya, nggak keluar bunyinya kan. Iya. Kalau misalnya harusnya kering, saya basah. Sama ya, kering basah Iya, bisa. sama aja. Kalau pisang ya. Harus pelepah pisang. Kalau di tangan nggak bisa. Nggak bisa kan? Harus pelepah Kalau pisang. di akal itu nggak bisa. Iya. Ya. Apalagi kalau bisa goreng. Nah, Pak, kalau di sini kan basah ya.
apa sih tingkat kesulitan kalau dibandingkan dengan kita yang lagu-lagu lain? Karena itu Bali itu sudah banyak cerita alam ya. Sebenarnya kalau untuk membuat sebuah karya, yang penting tema di awal. Misalnya mau ngangkat apa, kemudian apa yang membuat seorang pencipta itu tertarik kepada kesenian itu. Contohnya kayak karya yang kedua itu, Funky Slawe. Yang aku temukan itu bahwasanya ada pukulan terkuat yang aku dengar, pukulan kedua, ada pukulan kelima. Nah, dari dua pukulan itu digarap ke dalam bentuk baru. Berarti perlu ketajaman intuisi. Nah, bahasa kita baca itu ya. Sehingga ditangkap baru digarap. Setelah dapat ide atau inspirasinya, kemudian dari tema itu kita garap sampai 5 menit, 10 menit. Nah, itu kan kalau itu proses penciptaan, kalau proses memainkannya itu ada sudah berbeda. Kalau ini kan ada itu berbeda. Itu bagian dari keunikan grup Anjing di satu sama lain berusaha untuk menselaraskan. Jadi ya itulah uniknya Anjing. Ya, memang dari itu kan dari Melayu dari kan dari Minangkabau, tapi kemudian masuk ke era-era yang baru itu sulit kita sama sulitnya bersama mudahnya. Memang banyak kesulitannya, banyak lamanya Pak. Menyatukan ya, satu misi ya, yang satu rock ya, rock dut, yang satu blues. Nah, itu. Harus menahan. Harus menahan emosi. Tidak boleh menonjol ya. Ya sebenarnya ya keunikannya itu kan sharing sebenarnya kan ya kan, bagaimana itu bisa didiskusikan, diobrolkan. Nah, jadi ya terbentuknya keunikan dan ekspresi kata Pak Ferry tadi ya justru perjalanan proses pada ide garapan tadi ya kan. Nah, itu yang membuat itu menjadi sesuatu. Komposisi itu juga sebenarnya Pak Irfan ya. Yang namanya komposisi kan menyatukan itu. Ya, menyatukan dari beberapa tantangan ada yang tidak sama. Kalau tidak jadi komposisi ya. Nah, jadi panjang, pendek. Tapi kan didengar. Jadi intinya kalau ini Kak Nasir, kita di Tanjek ini kita bebas kok untuk pendekatan musiknya apa. Itu sebenarnya kan yang membuat orang mengerti itu, khalayak ramai mengerti yang disampaikan tadi kan kok aneh kok apa, sebenarnya orang ngerti sebab kita ada pendekatan ini secara akademisnya ya, ada pendekatan populer, artinya etnik kita bungkus dengan kemasan populer sehingga sesuatu yang lokal itu menjadi global gitu ya, bisa internasional, internasional, makanya lokal global itu artinya sesuatu yang lokal kita kemas supaya dimengerti masyarakat ramai. Nah, kadang orang mengistilahkan juga musiknya world music. Nah, kadang istilahnya juga musik world musik atau musik dua warna. Ya. Jadi salah satu strategi untuk mengenalkan lokal itu ke ranah global itu ya dengan mengkompos bagaimana kita menyusun itu, mengemas itu sehingga bisa dipahami oleh orang banyak. Itu triknya. Itu kan bahasa universal ya. Iya. Dimanapun orang Indonesia juga bisa menerima musik rock. Iya. Antri walaupun kita ya. Makanya kan di karya yang pertama itu kan Bujang Buntu itu kan gitar tunggal, Sailin ya, gitu. Sailin itu kita ya. Kemasan garapnya itu populer, ada jazz di situ, ada fusion di situ. Ini Pak gitarisnya Kak Nasir kalau lihat pas pertunjukan tahun 2019 itu rambutnya gondrong nih. Yang paling depan sekali gitu. Iya, ya itu kan abnormal. Ulang tahun Dewan Kesenian Palembang juga itu kan, langsung ya. Iya. Zaman Covid itu kan Sepekan seni. itu kan main juga wajib pakai masker. Tidak normal keadaan kita waktu itu kan. Yang UP itu ya. Setelah Pakistan itu setengah pagi dua. Antan 8. Setelah Antan 8 tadi. Baru sampai Antan 8. Ini ada beberapa karya sih yang baru sedang digarap. Ada Pak Ferry, kemarin Pak Ferry yang masih bocorannya apa Pak?
Gerobak buruk kemarin, Pak. Gerobak buruk. Dia rencana gerobak buruk. Buru ada senjang juga. Ada senjang. Nah, ini yang sedang dalam proses garapan gitu kan. Ya garapan kan kita perlu riset dulu bentuk musikalnya seperti apa sebenarnya, baru kita udah tahu estetikanya, baru kita apa kan kerja labor, kita kumpul latihan dan segala macam. Kalau yang ini jumlahnya berapa pemain ini? Banyak. Enggak, yang awal yang tetap itu Pak Dedi ya. di Pak Silo. 8, 9. Iya. Ada tambahan mahasiswa juga. Mahasiswa itu kalau ini ya, Addisional ya. Sesuai kebutuhan. Jadi mahasiswa itu begitu tampil harus dapat A. benar itu. Baru bisa masuk, lagi. Kalau memang ini dosen ini keluar ya. Nah, kalau secara kepuasan sudah puas belum dengan penampilan beberapa kali kemarin? Kalau di seni ini bicara puas tidak pernah puas pasti kan. Ya karena dia kan semuanya proses. Kalau kita sudah puas berhenti kita main, ya kan? Kata Pak Deria buat aja di organ tunggal lagi. Buat aja lagi ya. Buat aja ya. Buat aja ya. Jadi namanya juga organ tunggal. Ketanjai. Ya jadi ya kalau bicara puas ya pasti karena ruang-ruang kepuasan itu sebenarnya pada proses latihan itu sebenarnya kan. Tapi dulu dari kampus kuat ya. Alhamdulillah. Boleh main. Guyur lah. Jadi sedikit berarti. Iya. Dikasih So, kopi, sedikit gratis tapi. di kantin bayar sendiri. Tapi Support lah kampus support. Support. Sound system. Kalau Sound di system. kampus ini sudah sering Tapi di kampus. di sini Iya. di kampus kita. Itu pas ajang latihan itu kami main kok. Iya. Pertunjukan. Hiburan gratis ya. Iya. Harus dicas loh di kampus. Ya tentunya kampus support kan, terutama apa sound system tempat. Jadi latihan itu di samping bakal jadi fakultas kesehatan masyarakat sini. Paling kalau pas dia lagi nyuntik apa? Masih proses ya. Iya, wajib proses. Jadi mungkin nanti akan tambah Ya. lagi di sini pemain. Ya mudah-mudahan nggak ada ini kan pasien di sini. Kalau kita kan berharap Kak dari Tanjek ini karena dia berada di prodi seni pertunjukan, mudah-mudahan mahasiswa seni pertunjukan punya minat untuk masuk ke prodi seni pertunjukan, bukan minat masuk di Bukan masih lulusan SMA. Iya. Tertarik kan ada Tanjek tadi. Iya, di Tanjek ya mereka berminat. Jadi bagian dari promo juga berarti. Iya. Itu bagus juga kalau diajak dari kampus keliling-keliling Tanjek ini. Tur kayak gitu ya. Wah, Sekolah-sekolah. ide bagus ini kan hasil Nanti kalian benar-benar para itu juga bisa merespon. Iya, iya. Sebenarnya itu kan yang cukup efektif ya. Ya intinya kami siap gitu, kami siap. Ya, nanti kan hasil lah tuh Ya, yang tinggal ya. Dekan. Ibu Dekan. Ibu Dekan. Demikian kalau kita sampaikan lagi Pak Dilo Siap, aman. untuk kuliah 2 semester 2 SKS. yuk barangkali nih Proyek ke depan ini, proyek proyek ke depan sudah ada beberapa list event untuk main. Di bulan Agustus itu ada festival. festival Karangasem Festival di Muara ini. Iya, di Muara ini. Aku kira di Jawa dari Ya, Garut. di Karangasem Festival Muara ini. Iya. Karena mau ini itu Sifar ada Andi. ini kalau sudah Iya. dari TBA barangkali dukungannya. Ya, nanti ya kawan-kawan yang punya festival di Sumatera Selatan barangkali bisa kontak-kontak kita juga. Riau apa namanya eventnya itu kemarin? Mungkin kita bisa masuk di Riau juga. Jadi soalnya lulusan SMA itu barangkali bisa milih ke jurusan standarisasi kan? iya, adaptasi atau sini Selain teori juga langsung praktik. kita ini kan sebenarnya kan memanfaatkan ini pertemanan aja Kak. Jejaring yang lama dulu udah pernah kita bangun kan, jejaring berkelanjutan itu ya kayak di Pekanbaru, Jambi, kayak di Sumbar kan itu ya. Kemarin ada ini di Medan tuh Pak Deria itu dapat undangan tuh Tanjek Pak ya, melalui Pak Deria
Ya kita sibuk ujian Pak ya. Sipal perkusi. Iya, festival Harusnya fokus. ditunda dulu acara. Iya. Mereka Iya, mesti mereka ada nunggu kita dulu harusnya. Karena undangan banyak kan Nasir. Banyak. Karena kita kan ada tugas juga kan. Itu. Oke. Ya. Barangkali demikianlah. Artinya memang seni pertunjukan ini bukan hanya di teater ya unggulnya. Karena kalau biasanya kan teater kan. Ya, ya. Teater nanti musik juga lebih unggul. Tari Semua juga lah, unggul semua semua. ya seni pertunjukan ya. Pokoknya yang namanya seni pertunjukan itu Iya. ya puisi, ya teater, ya tari, ya Ya. musik. Ya, salah Film satu juga barangkali belum ya. belum. Film belum. Karena tidak ada jurusan Ya, ya. tidak ada prodinya. Kalau prodinya apa jadi? Kalau dari pendidikan seni pertunjukan, Seni pertunjukan. Pendidikan Ada seni. lagi bawahnya lagi. tapi peminatan ada, ya. ya, peminatan teater, tari, tari, musik. Belum, film yang belum ya. film yang belum. Ya mungkin nanti akan dibuka oleh Pak Eko ya. Iya. Peminatan film. Amin, amin. Nah, Karena dunianya udah Broadcasting. itu sekarang nggak- Broadcasting. 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 Kayaknya udah itu sekarang. Demikian perbincangan kali ini bersama Tanjak Kultur dari Prodi Seni Pertunjukan Universitas PGI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.